Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pada ini biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Sebelum kita mulai kita baca surah Al-Fatihah pada penulis kitab Fathul Mu'in juga penulis kitabnya Al-Qadimi dan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibi kitab Fathul Mu'in wa sahibi kitab Al-Qadimi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita sholat berjamaah dalam rangka iktikaf dan taklim. Mudah-mudahan sampai nanti zuhur. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisana lil muttasil bil musannif wa musannif rahimahullah taala wa ala nafa'i wa kulli darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada pada tanggal 3 Muharram. 3 Muharram di 1 Hijriah 47 Hijriah. Mudah-mudahan memberikan kita panjang umur, badannya juga sehat, rezekinya juga semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau berbicara tentang puasa sunnah Asyura, kemudian amalan-amalan yang disunahkan pada bulan Muharram, juga mungkin sedikit tentang hijrah Nabi di bulan Muharram. Saya kutip dari kitab Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama di Makkah Al-Mukarramah tahun 1000 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma Asyura, dan puasa yang disunahkan berikutnya adalah puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Disebut dengan puasa sunnah Asyura namanya. Wa huwa Asyurul Muharrami, tanggal 10 Muharram. Di annahu, karena sesungguhnya puasa Asyura yukafirus sanatal madiyata, menebus dosa selama 1 tahun kebelakang. Di antara fadilahnya puasa 10 Asyura menebus dosa 1 tahun kebelakang. Masalah dosa kita saya balik 1 tahun kebelakang, dosa apa yang disebut dosa-dosa tersebut kata ulama dosa-dosa kecil. Kama fi Muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa tasu'a, selain hari Asyura disunahkan juga puasa pada tanggal 9-nya.
Asyuranya hari Ahad depan insya Allah. Kata ulama mazhab Syafi'i yang paling bagus dia berpuasa juga di tanggal 11-nya, berarti 3 hari, 9, 10, 11, Sabtu, Ahad, Senin besok 9, 10, 11. Jadi yang paling bagus ini 3 hari puasa. Kalau nggak bisa, maka paling nggak puasa 9, 10. Ini yang nomor 2. 9, 10, Sabtu sama Ahad. Kalau nggak bisa juga, maka nomor 3 hari tanggal 10, 11, Ahad, Senin. Nah, kalau cuma tanggal 10 doang sendirian gimana? Nggak ada temannya, dia sendirian doang. Kata sebagian ulama, nggak apa-apa, tetap boleh. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Nggak apa-apa, boleh berpuasa sunnah di tanggal 10 Muharram saja. Tapi yang paling bagus 3 hari. 9 berpuasa juga, 10 dia berpuasa juga, 11 dia juga berpuasa. Meskipun Rasulullah hanya berpuasa tanggal 10, tapi kata beliau, kalau besok tahun umur masih panjang, aku juga akan berpuasa tanggal 9-nya, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi di tanggal 10 Asyura di Madinah, mereka juga pada berpuasa. Supaya kita beda, jadi kita jangan tanggal 10 aja, kita barengin 9, 10, 11, atau enggak 9, 10, atau enggak 10, 11. Ya, daripada kita puasa 10 aja udah enggak apa-apa. Nah, besok ya, minggu depan ya, pekan depan. Ya, mudah-mudahan kalau ada umur badannya sehat, kita sama-sama buat puasa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. La in baqitu ila qabilin, sekiranya aku masih ada tahun depan, la asuman dan tasi'ah, sungguh aku akan berpuasa tanggal 9. Famata, tapi Rasul belum wafat sebelum datang ke tanggal 9 Muharram tahun depan. Yang kedua, fadilahnya 10 Asyura ini memang Allah sudah berikan keistimewaan mulai dari Nabi Muhammad. Dalam kitab riwayat dikatakan tanggal 10 Muharram Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian Nabi Adam berdoa, Rabbana ya sampai di surga, kemudian Nabi Idris tidak mau pulang sampai sekarang. Maka kata ulama, Nabi yang belum wafat, Nabi Idris, Nabi Isa, juga Nabi Khidir, di antaranya 3 Nabi yang sampai sekarang belum wafat. Salah satunya Nabi Idris. Dan itu diangkatnya Nabi Idris ke surga di tanggal 10 Muharram. Wa akhraja Nuhan minas safinati,
Ketika nyampe di Bukit Judi, Nabi Nuh mengatakan kepada orang yang dari kapal, apakah perbekalan masih ada? Habis. Ya Nabi Allah, udah habis. Kecuali masih ada sedikit, ada yang bawa sisa gandum merah impor, ada yang bawa sebagian kacang kadas putih. Sampai dikumpulin ada 7 sisa biji-bijian. Karena yang itu banyak, termasuk hewan-hewan semua berpasangan. Akhirnya biji-bijiannya dimasak dengan air yang banyak supaya semuanya kebagian. Dimasakkan 7 jenis biji-bijian dengan air yang banyak. Biji-bijian air yang banyak dimasak jadi bubur. Maka sampai sekarang bulan Muharram Asyura banyak sebagian di antara masyarakat kita bikin bubur suro. Bubur suro apa sih yang bubur merah putih itu? Bubur apa? Suro bener ya? Bubur suro itu ngikut daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bikin itu bubur, kemudian semua yang ada di perahu dapat itu bubur semua. Ya. Dulu ada kisah di kapal Nabi Nuh, mereka pada berpuasa. Yang kedua kata Nabi Nuh selain berpuasa, yang kedua nggak boleh kawin di atas perahu. Karena ntar kalau kawin di atas perahu, ini perahu lama, nanti ngelahirin banyak perahu lama. Kalau yang beranak kucing, kalau gajah beranak perahu ini banyak. Jadi Nabi Nuh bikin peraturan di perahu nggak boleh kawin. Ternyata dalam satu kisah anjing kawin dalam perahu. Dan yang lihat kucing, kucing lapor sama Nabi Nuh, lapor kucing, meong 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 meong. Ini kan bahasa kucing gitu ya. Kira-kira ya Nabi Nuh anjing kawin sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Sulaiman menghukum anjing, dan saat itu anjing marah sama kucing. Maka sampai sekarang diadakanlah permusuhan, bukan Israel Iran, bukan anjing sama kucing. Itu sejarahnya gara-gara di atas perahu Nabi. Itu dalam salah satu riwayatnya, yaitu Nabi. Baik, Nabi Nuh tadi berlaku juga di 10 Asyura. Wadanya Ibrahim minan nari. Nabi Ibrahim selamat dibakar. Itu 10 Asyura juga. Wa anzalallahu fihi Taurata ala Musa. Nabi Musa dapat Taurat 10 Asyura. Cuma bedanya kalau Nabi Musa Tauratnya itu ada fisiknya. Kalau kita Taurat berupa papan, lalu ada papan, itu ada tulisannya, dipahat gitu. Kita Taurat itu dipahat. Ada yang mengatakan dari marmer, Musa digotong langsung sama Nabi Musa. Nabi Musa kekuatannya luar biasa. Digotong itu dari Bukit Tursina berupa kitab Taurat. Kalau Al-Quran kan turun nggak ada fisiknya, bukan mushaf, turun bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada tulisannya, nggak ada bendanya. Tapi kalau Taurat turun ada bendanya, berupa marmer itu digotong langsung sama Nabi Musa. Emang sejarahnya Nabi Musa tukang ngegotong. Satu kisah juga Nabi Musa ketika setelah lari dari Fir'aun membelah Laut Merah, kemudian nggak bisa masuk Palestina selama 40 tahun. Muter di padang tin, namanya padang tin. Yatihuna fihi, mereka muter-muter di padang tin 40 tahun nggak bisa masuk Palestina bersama Bani Israil. Dalam satu kisah dalam tafsir dikatakan salah satu penyebab nggak bisa masuk Palestina adalah lupa bawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf lahir di Palestina, kemudian di
dibuang di sumur oleh 10 saudaranya yang baik, satu Bunyamin, 12 anak Nabi Yakub. Diambil saudara, dijual di Mesir. Sampai di Mesir kemudian Nabi Yusuf jadi menteri bagian pangan. Nabi Yusuf meninggal di Mesir. Kata Nabi Yusuf kepada Bani Israil, wasiatku kalau kalian pulang ke Palestina, kepada Bani Israel jadi budak di Mesir. Kalau kalian pulang ke Palestina, jangan lupa bawa aku ke sana balik. Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf wafat. Ketika dimakamkan, Bani Israel berebut itu jenazahnya. Kuburin di rumah saya, kuburin di kampung saya. Kata kaum yang satu, Bani Israel, di kaum saya. Karena berebut, akhirnya mereka berebut bagaimana Nabi Yusuf kita makamkan di tengah sungai Nil, sehingga nanti aliran airnya semuanya kampung kita. Dimakamkanlah Nabi Yusuf di tengah sungai Nil, dipendam dengan marah berat besar. Sampailah tiba di Nabi Musa alaihissalam kabar tentang makam Nabi Yusuf, gak ada yang tahu kecuali satu nenek-nenek. Dia tahu cerita kisah tentang makam Nabi Yusuf. Akhirnya muter-muter di Padang mendapatkan kabar lupa bawa jasad Nabi Yusuf, wasiatnya. Akhirnya dicarilah di mana jasad Nabi Yusuf kuburannya. Gak ada yang tahu. Ada satu orang itu suku nenek-nenek, dia yang tahu. Nabi Musa cari ke nenek-nenek. Ketika dapat itu nenek-nenek ditanya, "Nek, benarkah kamu tahu tentang kuburnya jasadnya Nabi Yusuf?" Apa kata nenek-nenek? Ya, kasih tahu enggak ya? Gitu ya. Pengen tahu Nabi Musa, pengen tahu mana tuh, pengen tahu aja. Ya. Kalau pengen tahu Musa, ada syaratnya Nabi Musa. Apa syaratnya? Nanti di surga saya baru tahu Nabi Musa. Wah, repot kata Nabi Musa. Surga bukan urusan saya, urusan Allah. Sebentar, saya doa dulu kepada Allah. Akhirnya Allah mengiyakan. Kata Nabi Musa, iya ini. Akhirnya kata Nabi Musa, oke lah kalau begitu, nenek-nenek, nanti kita bareng di surga nanti insya Allah. Ya. Tapi kita apa temenan aja gitu ya, kata Nabi Musa. Apa temenan enggak lebih. Oke, ditujukin kepada nenek di tengah sungai Nil. Di titik yang sama, dicari di Galilea, ketemu betul dengan peti dari marmer, digotong itu peti besarnya oleh Nabi Musa, masuk ke Palestina. Qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha ragadan haythu syi'tum rawadan wa dkhulul baba sujada. Boleh masuk Palestina selama 40 tahun ya, wa dkhulul baba sujada, tapi masuklah dengan masuknya maka sampai zaman dulu itu masih ada pintu Palestina, pintunya kecil memang pendek. Jadi kalau mau masuk ke Palestina harus duduk supaya Bani Israel dari Israel ke sekarang dari dua itu udah suruh duduk. Diganti fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Diganti yang tadi suruh istighfar duduk, dia malah jalan ke belakang kayak duduk makamnya dua. Ya, kalau saya belakang ada ya waktu masuk Israel. Maka banyak masjid-masjid umat kita di Jawa Tengah, Jawa Barat, beberapa di Sulawesi juga masjid zaman dulunya dibuat pintunya pendek. Pernah dengar nggak ada masjid pintunya pendek kalau mau masuk harus ada pintu? Ya, masjid-masjid tua zaman dulu masih ada. Itu ngikut masjid di Palestina. Ngikut masjid di Palestina. Ya, kita kembali dari Nabi Musa dapat Taurat hari Asyura. Nabi Yusuf bebas dari penjara Asyura juga. Nabi Yakub kembali bisa melihat Asyura juga. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Asyura juga. Nabi Musa membelah laut merah 10 Asyura, dan 10 Asyura Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja.
dan masih banyak lagi di antara riwayat-riwayat keutamaan daripada 10 Asyura, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Di ujung riwayatnya dikatakan wa man masaha fihi ala rasiyatin, siapa yang mengusap kepala anak yatim, au ahsana ilaihi, atau berbuat baik kepada anak yatim, fa ka'annama ahsana ila ayami waladi adam kullihim, seakan-akan dia berbuat baik kepada seluruh yatim keturunan anak Adam. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, ini terusan hadisnya. Ya, kata ulama ada yang bilang, ya, yang pertama disandungi, yang kedua diusap. Ada juga ulama yang mengatakan yang diusap juga sudah cukup. Tapi kira-kira pendapat yang kedua, jangan kedua doang gitu. Anak yatim kita usap, kepalanya kita usap, habis itu kita suruh pulang. Memang saya kok diusap-usap doang katanya. Disandungi juga gitu, bukan diusap-usap doang maksudnya. Maka dari riwayat ini kita kenal bulan Muharram dengan lebaran anak yatim. Ini dari meskipun hadis riwayat ini sebagian ulama mengatakan dhaif, lemah, tapi untuk kita untuk bersegera beramal, hadis dhaif boleh diamalkan. Namanya fadhilul amal, fadilah seseorang agar supaya dia bisa beramal, boleh dikerjakan. Ya, kita kenal dengan lebaran anak yatim. Para ulama mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i ada 10 kesunahan di dalam bulan Muharram, terutama Asyura. Tapi dari 10 yang sahih cuma 2. Selebihnya 5 dhaif, 3 palsu. 10. Yang 2 sahih hadisnya, kata penulis kitab. Yang 3 palsu. Yang palsu tidak boleh diamalkan. Yang 5 dhaif. Yang dhaif masih boleh diamalkan, sebab dia fadhilul amal. Yang 2 yang sahih, pertama adalah puasa. Yang tadi itu 9, 10, 11. Ini amalan pertama. Amalan kedua yang juga dinilai sahih oleh penulis kitab adalah wat tawassu'atu 'alal qiyam, ngasih belanja lebih di tanggal 10 Muharram. Ini amalan yang kedua, ngasih belanja lebih di tanggal 10 Muharram kepada istri. Dalam hadisnya, man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Siapa yang 10 Muharram ngasih belanja lebih, maka Allah akan luaskan rezekinya selama setahun. Ngasih belanja istri lebih tanggal 10 Muharram. Kira-kira ibu setuju apa enggak? Kasih lebih. Biasanya yang sehari dikali 100.000, besok lebih. Ya kira-kira kurang lebih sampai lagi kasih. Sama aja. Lebih itu uang belanjanya. Insya Allah 1 tahun Allah luaskan itu rezekinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasilaturrahim, silaturahim. Hadisnya dhaif. Wasadaqati wal ightisal, sedekah dan mandi sunnah 10 Muharram. Hadisnya palsu. Yang mandi, yang sedekah tadi hadisnya dhaif, tapi yang mandi itu hadisnya palsu. Wal iktihal, bercela, tapi hadisnya juga palsu. Bercela pakai sifat di mata. Rasulullah ketika lahir sudah dalam keadaan bercela, sudah ada celahnya, sudah disunat satu riwayat. Belum mengatakan Rasulullah sunat kafan. Ada yang mengatakan hari ke-7 benar. Tapi riwayat yang populer adalah Rasul lahir sudah dalam keadaan
Ada yang di Trans 7 itu jamaah siapa namanya itu? Ya, siapa namanya itu? Maulana, Ustaz Maulana itu pakai sifat terus. Ustaz dari Sulaiman itu pakai sifat terus tuh. Ya, saya lupa tadi pakai sifat. Sekarang kan anak perempuan yang pakai sifat. Padahal laki-laki juga itu disunahkan hidup kebiasaan Rasulullah pakai sifat. Tapi di hari Asyura ini hadis yang palsu. Wa ziyaratu alimin, mengunjungi orang alim, hadisnya lemah. Wa iyadatu maridin, jenguk orang sakit, hadisnya lemah. Wa masrur siliyatini, merusak kepala anak yatim, hadisnya dibawa lemah. Wa tawassu'atu 'alal iyal, ngasih belanja lebih yang tadi, hadisnya sahih. Wa taqribul anfali, gunting kuku, hadisnya juga lemah. Wa qira'atu suratil ikhlas al-famaratin, baca surat dulu 1000 kali di 10 Asyura. Ini kata ulama Syafi'i, ulama di Mekah tahun 1000 Hijriah. Tapi hadisnya juga lemah. Baca dulu 1000 kali. Satu kali kira-kira. Dan juga belum 10 Arab satu hari dari maghrib sampai maghrib lagi besok maksimal baca dulu 1000 kali. Jadi besok-besok kalau pengen coba boleh. Ya, cuma jangan diyakini bahwa ini hadis dari Rasulullah banyak. Tapi dikerjakan boleh. Ya, karena baca dulu kan tidak bertentangan dengan syariat, jelas fadilah amal. Atau tadi ngasih rezeki lebih ke istri. Coba ini besok-besok kata Pak Ustaz 10 Muharram. Siapa yang hasilnya bisa lebih itu 1 tahunnya Allah kasih rezeki. Masih coba itu. Ini besok 10 Muharram kita pergi ke desa, kita pergi ke ayam. Kata Pak Ustaz dari segini bisa apa? Saya pulang-pulang malah habis terus dari ayam di desa. Ya besok-besok nanti gitu kali. Ini boleh dicoba gitu ya. Dan itu hadisnya lebih kuat. Ya, hadisnya lebih kuat lagi. Ini yang pertama, keistimewaan beserta yang kedua amalan-amalan di bulan Muharram. Yang ketiga, bulan Muharram ini bulan ditetapkannya tahun baru Hijriah. Dulu di zaman Rasul belum ada tanggalan tahun yang dipakai. Belum ada. Di zaman Rasul hanya ada catatan itu tahun gajah. Peristiwa berdasarkan peristiwa. Tahun banjir. Rasulullah usia 25 tahun pernah banjir. Ka'bah pernah roboh kena banjir. Namanya tahun banjir. Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena ada peristiwa serangan pasukan gajah. Zaman dulu cuma ingat begitu lah. Kayaknya orang tua kita cuma dulu ada yang ya, yang lahir tahun 45 kan. Itu rata-rata mereka nggak tahu tahun lahirnya. Ayah saya aja almarhum itu di KTP lahirnya di KTP lebih muda 2 tahun, lahirnya juga 2 tahun. Kok begitu ya? Saya tanya, soalnya orang zaman dulu kalau lahir nggak ada akte, nggak ada apa. Akhirnya waktu dicatat, ya, tanggal lahir berapa? Nggak tahu. Udah catat aja berapa tahun. Zaman dulu masih ada. Engkau kita zaman dulu orang tua kita juga ada. Pokoknya kakekku dulu lahir waktu Krakatau meletus. Sebulan habis Krakatau meletus itu kakekku lahir. Berarti udah tua banget. Krakatau meletus kan tahun berapa? Lama banget. Ada 1 bulan Jepang pergi dari Indonesia, kakekku lahir. Zaman dulu tahunnya apa? Enggak tahu tahunnya. Zaman Rasulullah tahunnya enggak. Tapi di zaman Abu Bakar As-Siddiq enggak sempat mikirin tahun. Karena banyak orang yang tidak pada nggak bayar zakat, banyak nabi palsu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq cuma 2 tahun. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab ada kasus, ada orang hutang jatuh tempo bulan Muharram, tapi nggak ada tahunnya. Kata
kumpulkan para sahabat, kumpulin semua. Ya khalifah, bagaimana kalau kita tentuin sejak Nabi lahir? Jangan, karena gak semua orang lahir 12 Rabiul Awal. Banyak orang lahir macam-macam. Kalau begitu Nabi Isra Mi'raj 28 Rajab, jangan dibuka. Gak semua orang lahir 28 Rajab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan kalau begitu waktu pertama kali kita hijrah tahun 1 Hijriah di bulan Muharram. Meskipun Rasul bukan hijrah di bulan Muharram, ya, tapi para sahabat sudah mulai hijrah di bulan Muharram. 3 tahun diboikot di Mekah, nggak dikasih sumber makanan, nggak boleh transaksi dengan orang-orang Islam, dikucilkan, diboikot 3 tahun. Lam yajid siwal dolar, nggak dapat makanan kecuali rumput-rumput yang tumbuh. Jadi Rasul dan para sahabat sempat 3 tahun makan rumput doang. Dan dari karena itu Khadijah sakit. Di tahun tersebut Khadijah wafat. Itu dari diboikot 3 tahun. Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat, nggak ada lagi naungan Rasul. Pamannya meninggal. Kafir Quraisy mengusir Rasul, diusir. Pergilah Rasul ke Taif. 2 jam dari Mekah. Kalau sekarang tuh biasanya umroh plus Taif. Lagi viral ya, naik apa ya? Kayak di taman ini, di atas kereta gantung di Taif. Ini dia agak di gunung di atas. Ya, saya tanya Pak, ngapain Pak di Taif? Ngasih makan monyet Pak? Ngasih makan monyet di Taif masih banyak di Mustina. Kalau jam 10 pagi kalau di Mustina monyet pada turun diberi. Yang dari muncul belok kiri dari sini. Wah, enak aja mau dari Taif, dia di atas. Itu pun ditolak Rasul. Bahkan sampai-sampai ketika mau pulang ada batu besar yang sengaja mau ditimpakan ke Rasul, tapi malaikat Jibril ganjel itu batu. Sampai sekarang tuh batu yang diganjel masih ada. Batu besar, bawahnya ganjel. Nanti kalau insya Allah punya rezeki atau umur dan sehat masih bisa umroh lagi, pengen dulu. Oke, pengen lihat tuh batunya mana. Ya, cuman bapak-bapak hati-hati juga gitu. Nanti apes dari giliran Rasul, batunya masih ganjel gitu. Kira bawa ke sana batunya berusur ya. Batunya. Cuma satu yang masuk adas. Rasul pulang ke Mekah, hanya ditolak dilempar batu sampai berdarah. Sampai di Mekah Rasul itu. Ini tahun ke-10 nih. Hijrah tahun ke-13. Ini masih tahun ke-10. Ya. Dengan budaknya Zaid bin Harithah. Udah ditolak di Mekah, ditolak, ditolak, kita kemana lagi? Zaid coba cari, adakah kaum-kaum yang mau menerima kita masuk Mekah? Gak ada satu pun yang menerima, gak bisa masuk Mekah. Untungnya ada satu kaum yang sahabatnya ayahnya dari kampung mau menerima. Ya. Rasulullah saya jamin keamanannya, kata kepala sukunya. Akhirnya Rasul masih bisa masuk Mekah. Cuma Rasul tahu dia gak lama masuk Mekah. Paling 1 tahun. Dan Rasul udah gak boleh berdakwah lagi di Mekah. Akhirnya Rasul berdakwah di Mina, 4 km dari Masjidil Haram, 4 sampai 5 km. Kalau orang kita naik bis, kalau orang Afrika jalan kaki. Dari Jum'ah Aqabah kan tahalul awal, potong kambing bayar dam. Kemudian kan tawaf ifadah ke Mekah, itu kan jalan kaki. Orang Afrika dari pagi berjalan ke Mekah tawaf ifadah. Jam 10 orang Afrika udah pulang. Orang Indonesia jam 9, jam 10 baru jalan tawaf ifadah. Yang tadi pagi jalan kan baru pulang. Yang orang Indonesia baru mau berangkat. Ketemulah di terowongan Mina. Kejadian yang tabrakan itu dari Mina. Dulu Mina kan masih 1 jalur, belum 2 jalur. Udah jadi Mina. Akhirnya Rasul berdakwah di Mina. Di Mina pada saat itu sudah ada musim haji. Jadi haji bukan hanya di zaman Rasul. Di zaman jahiliyah pun orang-orang Arab udah naik haji. Udah nginep di Mina, mabit di Mina 3 hari. Kata Rasul, kita berdakwah di Mina. Sebab orang-orang pada datang ke Mina. Dari Yakin, dari Yaman, dari mana. Berkumpul ratusan ribu orang itu
Aus dan Khazraj. Kemudian Rasul bertanya, wahai pemuda, kau dari mana? Kami dari Yathrib, Madinah, dulu namanya Yathrib. Di kota kami selalu berantem antara Aus dan Khazraj. Gak pernah akur dari zaman dulu Aus dan Khazraj. Adakah di kota orang Yahudi? Banyak. 4.500 Yahudi, 4.000 Nasrani, cuma 1.500 Muslim ketika Nabi hijrah. Apa kata orang Yahudi? Mereka selalu membicarakan Nabi akhir zaman. Kata Rasulullah, ketahuilah Nabi akhir zaman itu adalah aku. Dengan hidayah dari Allah, 6 orang ini masuk Islam. 6 orang ini. Tahun 11 Hijriah. Kalau begitu kalian pulang ke Yathrib, 6 orang sudah masuk Islam. Nanti tahun depan musim haji yang sama, tanggal yang sama, tempat yang sama di Mina, kita ketemu lagi. Tahun depan. Ketika datang tahun depan, datanglah si 6 orang tadi yang balik ke Madinah, ke Mekah lagi, ke Mina lagi, bertemu dengan Rasul. Alhamdulillah yang tadinya 6 tambah. Jadi 12. Jadi setahun 12. Makanya kita kuliah subuh alhamdulillah. Ya baru berapa tahun yang ngaji dari 20. Rasul setahun tambahnya ya dari 6 plus 12. Akhirnya kata Rasul ini bawa Mus'ab bin Umair, sahabat tadi. Mus'ab bin Umair mau berdakwah di Madinah. Ulang lagi. Nanti tahun depan kita ketemu lagi. Berarti tahun 13. Pertemuan pertama 6 orang tahun 11, 12 orang tahun 12 disuruh pulang bersama Mus'ab bin Umair. Tahun 13 kita berjumpa lagi, tapi jangan tanggal 13. Karena nanti tanggal 13 orang-orang kafir Quraisy sudah mulai tahu. Kita berkumpul nanti tanggal 12. Biar lain, biar kafir Quraisy terkecoh. Datanglah tahun ketiga, 13 tahun sudah menjadi nabi. Ya, alhamdulillah yang tadinya 12 naik jadi banyak 70-an dari Madinah ke Islam. Nanti malam kita berjumpa, kita bayar syahadat 70 orang. Tapi kata Rasul, nanti di Mina udah ada tenda. Tendanya jangan satu tenda, nanti ketahuan ini orang Islam. Ya, kadang-kadang ada yang tahu dari mana urusan kalau tidak ada orang Islam mau kelihatan. Kita tidak tahu juga. Ya, mungkin karena apa namanya sudah dimantap oleh kafir. Tendanya macam-macam, akhirnya pecah. Dan nanti malam yang tak bangun jangan dibangunin, kata Rasul. Akhirnya yang bangun cuma 30 orang, yang 40 belum bangun. Karena wasiat Rasul jangan dibangun dari bangun. Yang 30 28 laki-laki 2 perempuan. Perbaikan masuk Islam di depan Rasul. Inilah disebut dengan baiat Aqabah pertama. Begitu setelah baiat ada suara dari kejauhan, ya ahla Yathrib penduduk Madinah telah berkhianat, penduduk Madinah telah berkhianat. Udah masuk Islam maksudnya. Udah berkhianat, dicari udah ketemu tuh siapa yang ngomong. Kafir Quraisy sehingga tahu. Orang-orang di Madinah pergi haji di Mina malah pada ikut Muhammad. Dicari mau dibunuh. Ternyata yang masih tahu yang ngomong belakangan baru tahu adalah iblis. Setan iblis yang ngasih tahu kafir Quraisy. Tapi kata Rasul, engkau orang Madinah dulu sebelum matahari terbit pulang duluan ke Madinah. Mereka pulang duluan. Setelah terbit matahari dicari oleh kafir Quraisy di tenda-tendanya. Enggak ketemu satu. Karena mereka sudah pada pulang. Akhirnya kafir Quraisy naik geram bintangnya, puncaknya tanggal 28 Safar. Ya kan Muharram Safar. Mulai dari Muharram para sahabat punya satu dua yang mulai ke Madinah. Ninggalin semua. Ya, ada satu keluarga bulan di Madinah, besoknya yang berbilang di kafir Quraisy mulai bergerak. Tanggal 28 Safar diadakan pertemuan di Darun Nadwa dekat Masjidil Haram. Sekarang jalan kaki masih ada, sekarang jadi taman, tapi masih ada Darun Nadwa. Semua kafir Quraisy tinggi-tingginya 6 orang berkumpul bersama dengan satu kakek tua yang begitu bijaksana, jadi 7. Diusulkan bagaimana nasib Muhammad. Kita usir jangan, nanti dia bisa balik lagi. Kita penjara jangan, nanti dia bisa keluar lagi. Kata penjara kita belum. Kata kakek-kakek tadi usul yang paling bagus. Ternyata kakek-kakek tersebut adalah wujud dari
Ibu apa? Kenapa manis tadi baru nggak usah emang apa? Ada apa Pak Ustaz? Daun tempat kumpulnya kafir Quraisy. Di ketua iblis kata ketua majelis salim, ini saya iblis mau saja. Gimana? Dia mau ganti-ganti kan juga nggak apa-apa. Jadi namanya daun. Padahal tadi tempat berkumpulnya kafir Quraisy plus iblis. Nanti malam, akhir malam kita kumpulkan 6 pemuda yang paling jago perang. Kita tumpas malam dengan 1 kali puasa. Akhir malam. Tapi Rasulullah punya intelijen yang luar biasa. Kabar ini bocor oleh intelijen. Siapa intelijen ini? Malaikat Jibril. Ya Rasul, kabar direncanakan pembunuhan oleh Anfar yang paling kuat dari suku Bani Quraisy. Akhirnya Rasulullah pagi-pagi langsung pergi ke rumah Abu Bakar nanti malam aja. Siapin. Zuhurnya Rasulullah Ali bin Abi Thalib siapin. Semua barang-barang semua siapin. Ternyata sebelum tengah malam Al-Qudud 6 Al-Qudud sudah mau rumah Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah di sini. Yang rencananya tadinya dibuang sama Abu Bakar jadi tidak jadi karena sudah perlu dikubur. Akhirnya Rasul punya rencana B. Kata Rasul, Ali bin Abi Thalib gantikan posisi saya. Saya pergi duluan ke rumah Abu Bakar, kemudian saya ke Madinah. Nanti kamu nyusul setelah 3 hari. Ali bin Abi Thalib siap ya Rasul. Usaha yang gimana kuat. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu kalau posisinya digantikan mau dibunuh. Coba kalau boleh Pak, gantikan posisi saya. Kata kita ya Rasul, yang lain dulu lah ya Rasul. Saya kan masih muda, kamu kan kata Tuhan ini gitu ya Rasul. Ali bin Abi Thalib siap ya Rasul. Kemudian Rasul keluar dari rumah, ada yang mengatakan 7 Abu juga lihat kalau bikin buta nggak kelihatan. Ada yang mengatakan kalau bikin tidur itu 6 Abu. Ada juga yang mengatakan Nabi keluar bawa debu sambil membaca salah satu ayat surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu debunya tabur-taburin di luar. Jadi film ketiga. Dan itu kan kelihatan Rasul keluar rumah Abu Bakar. Makanya besok-besok bapak-bapak yang malam-malam pengen kopi, pengen nongkrong gitu, biar nggak kelihatan istrinya gitu ya. Jam 9 baru kopi gitu. Mana dia sudah jadi bosan dari televisi. Jangan bagi kayak gitu saja. Pulang-pulang dari tujuh istrinya. Keluar Rasul di hari Jumat bersama Abu Bakar 3 hari dibuat turun. Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari dibuat turun. Hari Senin baru berangkat lagi ke Madinah, jalannya zigzag supaya tak ketemu dengan yang dikejar oleh kafir Quraisy. Nyampe Senin. Tadi berangkat Jumat, 3 hari Buatul, berangkat lagi Senin, nyampe di Kubah Senin. Sampai di Kubah Rasul bangun masjid pertama. Disebut sampai sekarang Masjid Kubah. 3 hari Rasul bangun masjid. Cepat ya. Kita bangun masjid berapa? Rasul 3 hari. Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari. Dan Rasul tiba betul di Madinah hari Jumat. Dan itu sudah masuk Rabiul Awal. Karena tadi aja jalan 29. Ada yang mengatakan persis sampai hari Jumat di Madinah Al-Munawwarah 12 Rabiul Awal. Rasul. Yang kemudian ternyata di Madinah sudah ada 1000 orang yang masuk Islam selama tahun berikutnya. 6, 12, 70, 1000. Itulah 1000 orang yang menyambut Rasul dengan syair yang populer. Kita kenal orang Badar
Betul ada